Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya LD Muhammad Raldi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari industri kimia. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai logam. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan proses produksi dari baja. Nah, di lembar pertama PowerPoint ini, ya sebelum memasuki definisi dari industri kimia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai industri dan kimia. Nah, di sini industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang ataupun jasa. Jadi, industri itu selain dia menghasilkan produk yang berupa nyata ya, berupa fisik, dia juga menghasilkan suatu produk yang berupa abstrak yang tidak nyata, yaitu pelayanan ataupun jasa yang memiliki nilai tambah setelah diproses. Sedangkan kalau kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Jadi bagaimana suatu zat itu bergabung, bagaimana terpisah, bagaimana dia bereaksi dengan suatu energi. Jadi apa itu industri kimia? Nah, industri kimia itu setelah kita lihat dari definisi sebelumnya, kita dapat mendefinisikan industri kimia sebagai suatu lokasi ya ataupun tempat di mana tempat tersebut akan dilakukan proses produksi. Nah, proses produksinya itu menggunakan bahan-bahan kimia dan juga prosesnya menggunakan beberapa hal yang berkaitan dengan kimia seperti reaksi kimia, entah itu ada proses pemurnian atau proses semacam destilasi untuk menyatukan zat tersebut ataupun memisahkan zat-zat tersebut sehingga menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah. Nah, pada slide kedua ini terdapat jenis-jenis industri. Yang pertama ada industri manufaktur ya, di mana industri manufaktur di sini merupakan industri-industri yang berupa fisik, sedangkan industri proses dia lebih ke arah kimia. Nah, jadi di industri manufaktur ya itu semacam industri yang tidak mengaitkan proses produksinya dengan proses-proses kimia. Jadi prosesnya itu hanya berupa perakitan, tidak ada perpaduan zat atau bahan-bahan kimia di dalamnya. Sedangkan kalau industri proses seperti obat-obatan, petroleum, lalu ada industri penghasil energi, dia menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan kimia dalam proses pembuatannya. Walaupun terkadang industri kimia bisa dikatakan juga sebagai industri manufaktur, tapi dia lebih condong ke arah kimianya. Sedangkan kalau industri manufaktur ya yang lain, dia lebih ke arah perakitan dari suatu material yang sudah jadi. Ya, material yang sudah ada, yang sudah selesai diproses dari proses kimia. Nah, kemudian dirakit di industri manufaktur. Lalu ada industri jasa ya, berupa rumah sakit, perdagangan, lalu ada industri transportasi. Nah, apa yang membedakan industri jasa dengan industri manufaktur dalam proses, yaitu biasanya industri jasa itu tidak memiliki pabrik ya untuk mengolah suatu informasi yang ada di dalamnya. Jadi dia biasanya hanya berupa kantor atau bahkan juga tidak ada kantornya. Nah, perubahan yang terjadi dalam perubahan kimia ya itu berupa struktur molekulnya, sehingga kalau di perubahan pada material logam akan menciptakan sifat baru dari suatu material, yaitu untuk industri proses ya, seperti logam biasa atau biji besi yang kemudian menjadi baja karena di situ terjadi perpaduan beberapa unsur kimia sehingga membentuk senyawa baru yang menciptakan karakteristik baru terhadap material. Jadi intinya ya, kalau industri tersebut menggunakan bahan-bahan kimia, prosesnya melibatkan reaksi kimia untuk menghasilkan suatu produk itu merupakan industri kimia, seperti pemurnian ya, yang tadi pemurnian, penguapan, lalu ada proses destilasi dan sebagainya. Nah, itu untuk industri proses. Nah, di slide ketiga ya, proses produksi industri kimia. Nah, secara umum sama prosesnya ya, seperti yang proses industri yang lain. Nah, yang membedakannya adalah pada unit 1 ya. Pada unit 1 raw material mengalami penyesuaian ya. Dalam proses itu proses di mana material mengalami proses persiapan agar sesuai dengan kondisi operasi yang akan dilakukan ya, seperti penyesuaian bentuk dan fasad, entah itu besar kecilnya, serbuk atau berupa cairan ya. Penyesuaian besar kecil biasanya itu ada proses penyaringan,
lalu pemisahan yang mana yang besar, yang kecil, atau berupa serbuk setelah dihancurkan, ya. Lalu ada penyusuan konsentrasi atau komposisi seperti murni, pekat, atau encer. Lalu penyusuan kondisi, tekanan, ya, suhu, perbandingan komposisi dan sebagainya. Ya, lalu yang terakhir ada transportasi perampungan sementara. Nah, itu untuk unit persiapan material. Ya, jadi sebelum dilanjut ke pengolahan, ya, dia terjadi proses persiapan, ya, agar sesuai dengan kondisi operasi yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, di proses kedua ini, ya, proses pembuatan material tersebut, ya, proses sintesis, ya, pengolahan raw material dilakukan dalam suatu reaktor. Umumnya dilengkapi dengan alat bantu lain untuk menciptakan kondisi operasi yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini, contoh sederhananya. Suatu reaksi A dan B, A tambah B menjadi A tambah D, ya. Prosesnya di sini terdapat komponen A dan komponen B, di mana komponen tersebut dimasukkan ke dalam reaktor. Bahan pembantunya, ya, bahan pembantu atau utilitasnya itu berupa udara dan air untuk membantu proses dari perpaduan ini. Ya, jadi reaktor itu merupakan suatu ruangan, ya, di mana dia memiliki tekanan udara yang sangat panas. Nah, lalu di sini ada bahan pendukung, ya, yang berupa panas atau listrik atau bahan bakar. Nah, bahan bakar ini biasanya ada di reaktor, ya. Lalu ada panas. Nah, setelah dalam reaktor itu bahan keluarannya itu berupa C ditambah D. Lalu ada inert, ya. Inert berupa sesuatu yang tidak bisa diolah. Lalu ada sisa bahan baku, ya, bisa berupa arang ataupun debu. Nah, lalu ini semua masih berada dalam kondisi yang sama, ya, atau masih berupa satu. Nah, setelah itu makanya kita perlu melakukan proses pemisahan. Nah, dalam proses pemisahan ini dilakukanlah pemisahan yang menghasilkan C, lalu di bawahnya ada D, lalu ada inert, lalu ada sisa bahan baku. Nah, itu untuk slide keempat prosesnya. Nah, yang terakhir pada slide kelima, ya, pada unit 3, hasil yang keluar mungkin masih perlu penyesuaian kualitas. Nah, di sini berarti produk yang dihasilkan itu masih belum sempurna, makanya perlu dilakukan penyesuaian kualitas finishing, misalnya penyesuaian bentuk, ya, mungkin perlu dibentuk lagi material semacam plastik, mungkin masih perlu dirubah menjadi ban, atau bisa diproduksi menjadi suatu pulpen, ya, atau bisa diproduksi sebagai plastik makanan. Lalu ada penyesuaian kondisi, ya, lalu ada pengantungan dan sebagainya, ya. Jadi material tersebut masih belum selesai sepenuhnya, masih unfinished material yang perlu diproduksi di industri lain. Nah, pada slide ke-6, ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai logam, ya. Logam secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu logam ferro dan logam non-ferro. Nah, apa yang membedakan logam ferro dan non-ferro? Ya, kalau logam ferro itu merupakan logam yang bahan dasar utamanya itu adalah besi. Sedangkan kalau non-ferro itu merupakan logam yang tidak memiliki unsur Fe ataupun besi, ya. Jadi tidak semua logam itu adalah besi, ya. Kemudian contoh dari logam non-ferro itu ada emas, nikel, tembaga, dan seng, ya. Sedangkan kalau ferro itu dibagi menjadi dua, ada besi tuang dan ada juga baja. Nah, dalam baja ini, ya, ada baja paduan rendah atau low alloy steel dan baja paduan tinggi high alloy steel. Nah, pada baja paduan rendah, ya, hanya terdapat sedikit unsur paduan selain karbon dan sedikit mangan. Sementara pada baja paduan tinggi, ya, secara sengaja dimasukkan unsur-unsur lain untuk meningkatkan karakteristik tertentu dari baja tersebut. Sifat mekanik baja sangat sensitif, ya, terhadap kandungan karbon, di mana semakin tinggi kadar karbon, semakin tinggi kekuatan dan kekerasan baja tersebut.
Nah, makanya dalam proses pembuatan baja itu hanya menggunakan sedikit dari karbon ya, hanya sekitar 2%. Nah, di slide ke-7 ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendapat dari Departemen Perindustrian ya tentang pembagian dari industri. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai baja ya. Jadi di sini menurut Departemen Perindustrian, industri memiliki beberapa jenis ya. Beda dengan penjelasan sebelumnya itu secara umum, tapi kalau ini berdasarkan Departemen Perindustrian ya. Industri itu terbagi menjadi kimia dasar, lalu ada industri mesin dan logam dasar, serta industri kecil. Industri kimia dasar yaitu industri yang bahan baku utamanya berbahan dasar kimia. Contoh dari industri kimia dasar itu adalah industri semen dan industri baja. Nah, baja adalah logam campuran yang berasal dari besi, ya. Campuran yang berasal dari besi, di mana besi sebagai bahan dasar dan karbon sebagai bahan campurannya. Banyaknya karbon yang terdapat pada baja sekitar 0,2% sampai 2,1%, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kandungan dari baja itu kurang dari 2% ya, karena sangat sensitif ya baja itu terhadap karbon. Manfaat adanya kandungan karbon dalam baja yaitu untuk mengeraskan kisi kristal pada atom besi. Nah, di PowerPoint selanjutnya ini ada proses ya dari pembuatan baja ya secara langsung ya. Jadi dari proses pembuatannya dari biji besi, lalu ada reduksi langsung, ada cara reduksi langsung maupun reduksi tidak langsung. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai satu jalur ya, dari proses reduksi tidak langsung, lalu ada pengeluarannya itu semacam cairan ya, cairan yang cair ya, logam cair, kemudian yang akan dimurnikan dan dibentuk menjadi menjadi blooms atau slab atau billet ya, sebagai produk setengah jadinya yang kemudian akan dilanjutkan diproduksi menjadi ya beberapa penyesuaian untuk menjadi produk akhir. Nah, di slide selanjutnya ini ya, proses dalam blast furnace ya, atau proses reduksi tidak langsung ya. Kenapa saya memilih proses ini untuk saya jelaskan? Karena sekitar 94% produksi besi kasar di dunia dibuat melalui proses reduksi di dalam tanur tinggi atau blast furnace ya. Proses ini merupakan proses tidak langsung yang dilakukan di dalam tanur tinggi. Beda dengan reduksi langsung ya. Nah, jadi proses ini material yang dibutuhkan adalah biji besi yang sudah dimurnikan, lalu ada batu bara dan batu kapur limestone. Untuk memproduksi 1 ton besi cair sekitar 1.600 kg biji besi dan 90 hingga 120 kg batu bara dimasukkan ke dalam tanur tinggi secara berlapis-lapis. Dari bawah tanur tinggi, udara panas bertekanan kisaran suhu 1150 hingga 1250 derajat Celcius dihembuskan. Nah, akibat dari proses itu terjadi reaksi di dalam tanur tinggi yang dijelaskan dalam persamaan ini ya. Nah, jika kita lihat reaksi atau persamaan ini, tampak bahwa gas reduktor karbon monoksida dihasilkan dari reaksi antara batu bara dan udara panas. Jadi gas reduktor tidak dimasukkan secara langsung ke dalam tanur tinggi, tetapi dihasilkan dari proses di dalam tanur tinggi. Oleh karena itu proses ini dikenal sebagai proses reduksi tidak langsung. Nah, selanjutnya gas reduktor ya, karbon monoksida kemudian mereduksi biji besi secara bertahap ya, sehingga menjadi besi atau Fe dalam keadaan cair. Karena reaksinya bersifat eksotermis, gas karbon monoksida yang dihasilkan dari reaksi reduksi biji besi ini akan bereaksi kembali dengan batu bara menjadi gas karbon monoksida. Batu kapur yang ditambahkan akan bereaksi dengan pengotor yang ada di dalam biji besi ya, membentuk slag yang akan mengapung di atas besi cair karena berat jenisnya yang lebih rendah.
material yang dihasilkan dari kadar tinggi adalah besi cair ya, yang biasa disebut sebagai big iron dengan pada suhu 1530 derajat Celcius. Untuk setiap ton besi cair biasanya terdapat sekitar 300 kg terak ya, dimana terak setelah didinginkan dapat dihancurkan dan dapat dipakai sebagai bahan campuran semen. Besi cair mengandung 3 hingga 4% karbon yang kemudian dituangkan ke dalam torpedo car dan langsung mengalami proses bond metal treatment untuk mengurangi kadar fosfor atau defosforisasi dan dikirim ke proses pemurnian baja untuk diturunkan kadar karbonnya. Nah, dalam slide ke-11 ini ya, pemurnian baja, steel refining ya. Itu sebenarnya prosesnya terdapat dua jenis ya. Selain dapur oksigen basah, basic oxygen furnace, terdapat jenis lain yaitu dapur busur listrik ya, electric arc furnace ya, untuk memurnikan baja. Tapi di sini saya memilih untuk menjelaskan dapur oksigen basah ya, sesuai dengan proses lanjutan dari blast furnace. Nah, di sini prinsip utama pada proses ini adalah meniupkan gas oksigen dalam besi cair sehingga terjadi reaksi persamaan ini ya. Nah, dalam proses itu oksigen bereaksi dengan karbon di dalam besi cair ya menjadi gas karbon monoksida yang kemudian keluar dari logam cair. Akibatnya kadar karbon di dalam besi cair menjadi turun. Nah, oksigen dimasukkan dengan tekanan tinggi melalui selang ya, lens. Nah, kemudian selang dapat dimasukkan dari atas ataupun dari bawah ya, top blown vessel, atau dari bawah bottom blown vessel, atau bisa juga kombinasi keduanya ya, antara bawah dan atas. Nah, selain oksigen ya, batu kapur juga dimasukkan yang akan bereaksi dengan SI ya, silikon ya, besi oksida dan material pengotor lainnya yang membentuk terak ini sehingga baja menjadi lebih murni untuk menurunkan kadar karbon 200 ton besi cair dari 4,3% menjadi 0,04%. Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit. Setelah proses peniupan oksigen selesai, baja cair dituangkan dengan menyaring terak yang dihasilkan ya, terak pengotor-pengotor. Nah, oleh karena itu produktivitas yang tinggi ini sekitar 51% produksi baja di dunia dibuat melalui proses dapur oksigen basah. Nah, lalu setelah selesai dari proses pemurnian ya baja tadi, selanjutnya perlu dilakukan proses pembentukan logam ya. Nah, proses tersebut bisa dilakukan dalam beberapa proses ya, misalnya seperti proses deformasi atau pengecoran, lalu ada proses pembentukan lain. Nah, proses deformasi ini ya, yang dimaksud dari proses deformasi adalah proses pengubahan bentuk logam seperti penempaan, ekstrusi, lalu ada pengerolan, penekanan ya, deep drawing ya, dan penarikan kawat, wire drawing. Nah, proses ini melibatkan tegangan yang besar ya, di mana tegangan tersebut harus melebihi tegangan luluh material yang sedang diproses. Nah, kalau proses pengecoran ya itu merupakan proses salah satunya ada proses continuous casting. Nah, di mana proses pengecoran tersebut merupakan proses fabrikasi logam, di mana logam dicairkan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang memiliki bentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, sedangkan contoh dari pembentukan lain itu ada metalurgi serbuk ya. Metalurgi serbuk itu dikenal juga sebagai powder metalurgi. Pada proses ini material logam dibuat menjadi serbuk melalui berbagai teknik. Kemudian serbuk itu dikompaksi, ditekan ke dalam suatu cetakan yang memiliki bentuk sesuai dengan desain yang diinginkan.
Nah, tekanan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga serbuk dapat menyatu dan memiliki kekuatan yang cukup tinggi untuk menahan beban bentuknya jika dikeluarkan dari cetakannya. Nah, itu sedikit penjelasan dari pembuatan logam. Nah, selanjutnya sesuai dengan proses alur produksi ya, alur produksi baja. Selanjutnya ada proses continuous casting ya. Nah, di sini proses continuous casting adalah proses pengocoran yang didinginkan dengan cepat. Kemudian logam yang telah membeku ditarik sehingga membentuk produk berupa slab, lalu ada bloom ya, dan billet. Produk yang dihasilkan akan mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang dibuat secara konvensional. Nah, jadi setelah melalui proses ya continuous casting ya, material yang berupa bloom atau slab ya atau billet tadi selesai dilakukan di produksi baja yang kemudian mungkin bisa disuplai ke industri lain untuk dibentuk menjadi produk yang lebih bernilai harganya ya, bisa disuplai ke produksi rel kereta api atau industri mobil ya, otomotif, untuk dibentuk ya, dirakit menjadi produk yang selesai. Kalau seperti ini masih unfinished material ya, saya kurang tahu kalau besi ini mungkin bisa juga dijual ke produk pasaran, tapi biasanya disuplai ke industri lain. Nah, saya rasa sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.